Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Santayana, kelas 1B dengan NPM 2375655. Tourism planning adalah pengaplikasian konsep-konsep dasar perencanaan pada umumnya dengan menyesuaikan terhadap karakteristik sistem pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Level of tourism planning itu sebuah perencanaan harus dipersiapkan berurutan dari yang bersifat generasi ke arah yang spesifik. Kenapa sih kita butuh planning? Yang pertama itu memaksimalkan manfaat, meminimalkan dampak negatif pengembangan pariwisata. Yang kedua itu mengkoordinasikan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya. Dan yang ketiga mengawasi terjadinya pengembangan pariwisata secara spontan. Dan yang keempat menarik bantuan dana dan teknik dalam rangka pengembangan pariwisata. Dan yang kelima itu pariwisata semakin kompetitif dan promosi antar destinasi makin gencar. Elemen-elemen dalam planning perencanaan destinasi itu output perencanaan pariwisata itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Master Plan Rencana Detail KSPN itu apa sih? Destinasi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata. Output perencanaan itu ada destinasi, itu ada daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi. Dan yang kedua itu ada pemasaran itu ada pasar, pencitraan, kemitraan itu. Dan industri itu ada struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kegiatan usaha pariwisata, dan kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Dan keempat itu ada organisasi sumber daya manusia. Strategi implementasi program prioritas atau pertahanan sektor pelaksanaan sektor pendukung biaya itu dalam perencanaan destinasi kita bisa jalan sendiri apabila yang melaksanakannya hanya satu sektor, maka ada namanya multisektor, stakeholder. Jadi ada stakeholder dari berbagai sektor yang saling berkaitan, yang saling membantu, yang saling berkontribusi untuk mengembangkan daya tarik wisata. Atau suatu destinasi wisata ada 6 elemen utama, lembaga utama yang bisa meningkatkan suatu destinasi itu ada pemerintah, swasta, masyarakat, dan harus saling berkolaborasi untuk membangun destinasi. Dan juga suatu destinasi bisa berkembang maksimal apabila didukung juga oleh 3 sektor lainnya. Itu satu, media, itu banyak yang menyoroti, banyak yang posting, dan kedua itu bisa akademis, banyak yang meneliti kawasan tersebut. Dan yang ketiga itu legislatif, sifatnya untuk mengesahkan undang-undang. Terus ada lagi proses of planning. Proses apa sih itu? Proses apa saja yang harus kita lalui? Konsep virtual dilihat dari Dexter Masker, pembuatan keputusan siapa yang bergerak paling awal, government, pemerintah, non-profit organization, terus commercial enterprise, pihak swasta. Mereka akan merencanakan pengembangan suatu destinasi wisata. Mereka akan mencari objeknya di mana, lokasinya di mana, desain bangunan pengembangan, dan pengerjaan pengoperasian, dan akhirnya bisa digunakan untuk wisatawan. Ini urutan proses perencanaan hingga akhir bisa digunakan oleh wisatawan. Poska pembagi ada 5 tahap perencanaan destinasi wisata. Yang pertama tuh objek, kita ada destinasi ini akan dibuat seperti apa rencananya. Dua tuh research, apa saja sumber daya alamnya, apa saja kekuatan sumber daya budaya, bagaimana target pasar, bagaimana kehidupan sosial di daerah itu, kebijakan-kebijakan di daerah itu, bagaimana informasi-informasi. Yang ketiga itu synthesis, itu olah datanya. Dan yang keempat itu konsep setelah diolah.
kita akan menemukan, dan kelima itu terakhir tahap pembangunan dan ini masuk ke dalam recommendation. Ini adalah proses dalam perencanaan secara garis besar, itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang awal melihat kondisi existing, lalu kita analisis, lalu ditentukan fashioning konsepnya, itu contohnya seperti SWOT analisis, itu kelemahan, peluang, ancaman dari luar. Nah, weakness and strengths adalah kekuatan internal, opportunity and threat in dari sektor orang luar, aspek dan luar, lalu ditemukan strateginya dan kita rumuskan konsep pengembangan. Terus ada kerangka pikir perencanaan pariwisata, itu sisi permintaan pasar, itu motivasi, preferensi, ekspektasi, perencanaan, kepuasan wisatawan, manfaat ekonomi, itu ada perlindungan sumber daya, partisipasi masyarakat, sisi penawaran, atraksi, amenitas dan aksesibilitas.